Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dari kelas 3 Teknik Elektronik KB izin memperkenalkan diri terlebih dahulu dan diwakilkan oleh saya. Hari pertama ada Muhammad Wirdi, yang kedua ada Muhammad Yusuf, ketiga ada Prasanda Dwi Andriawan, yang keempat ada saya sendiri Prayoga Arya Dwi Rangga Montovani, dan yang terakhir ada Rifki Ridho Dwi Saputro. Jadi kami di sini akan mempresentasikan penelitian yang telah kami buat, yaitu kami beri judul modifikasi alat pengingat waktu sholat berbasis Android di musola. Jadi modifikasi di sini kan kami memodif alat ini dari kakak tingkat kami. Jadi kakak tingkat kami kemarin mengoperasikan alat ini menggunakan modul Bluetooth. Jadi mereka mengkalibrasikan dari Android dan alat itu dikoneksikan melalui Bluetooth. Jadi kami ingin memodifnya nih. Jadi kami memodif dengan kami sudah memodif dengan menggunakan modul Wi-Fi ESP8266. Jadi alat dan Android kita hubungkan menggunakan modul Wi-Fi. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari proyek kami. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang hasil survei. Hasil survei mengatakan 5% mengatakan tidak penting, yaitu ada 3 mahasiswa dari 58 mahasiswa yang mengatakan bahwa proyek ini itu tidak penting. 12% mengatakan ini penting, yaitu ada 7 mahasiswa dari 58 mahasiswa mengatakan ini penting, dan 83% mengatakan sangat penting, yaitu 48 mahasiswa dari 58 mahasiswa. Yang kedua, saya akan menjelaskan latar belakang bagian fishbone, yaitu masalah dari penelitian pada sebelumnya, yaitu pengontrolan alat tidak dapat dilakukan secara jarak jauh melalui smartphone. Yaitu sebab-sebabnya, yang pertama yaitu metode konektivitas menggunakan modul Bluetooth, yang kedua yaitu material menggunakan modul Bluetooth. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini yaitu memodifikasi alat pengingat waktu sholat di musola dengan konektivitas Wi-Fi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rumusan masalah. Rumusan masalahnya yaitu bagaimana memodifikasi alat pengingat waktu sholat agar dapat dioperasikan menggunakan Wi-Fi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang batasan-batasan masalah. Yang pertama yaitu modifikasi yang dilakukan menggunakan modul Node MCU 8266 CH340. Yang kedua yaitu penelitian ini tidak membahas keandalan dalam pengingat waktu sholat. Yang ketiga yaitu penelitian ini tidak membahas biaya yang dibutuhkan untuk memodifikasi alat pengingat waktu sholat. Baik, metodologi penelitian. Untuk memulai, kita harus melakukan penemuan masalah. Alat yang kita dapati hanya dapat dikontrol dari jarak kurang dari 10 meter. Modul yang digunakan adalah modul Bluetooth. Itu yang menyebabkan kenapa alat hanya dapat dikontrol dari jarak 10 meter. Kemudian, langkah selanjutnya, identifikasi solusi. Di sini, pada tahap ini kita melakukan diskusi bagaimana untuk menemukan solusi agar alat tersebut dapat dikontrol dengan koneksi Wi-Fi. Selanjutnya, persiapan modifikasi dan penerapan solusi. Tahap ini melakukan persiapan modifikasi yang dilakukan adalah penggantian modul Bluetooth ke modul Wi-Fi dengan harapan dapat mudah dikontrol. Selanjutnya, studi pustaka dan literatur untuk memperkuat penelitian. Pada tahap ini kita melakukan studi yang terkait dengan kegiatan-kegiatan penelitian yang serupa sebagai referensi, baik itu dari buku, jurnal maupun artikel ilmiah. Selanjutnya ada 2 tahap, metode modifikasi alat dan modifikasi shortcode untuk Arduino. Pada tahap 1, modifikasi alat, kita melakukan penggantian dari modul Bluetooth ke modul Wi-Fi sehingga
dapat melakukan pemantauan dengan mudah. Lalu dilakukan verifikasi 1. Apabila berhasil sesuai dengan spek dan keinginan, kita lanjut ke proses selanjutnya. Apabila gagal atau error, mengulang lagi modifikasi alat. Kemudian yang kedua, modifikasi shortcode. Karena ada perubahan modul yang dimodifikasi alat, otomatis ada perubahan shortcode pada Arduino, sehingga dilakukannya penyesuaian code tersebut. Selanjutnya, verifikasi 1. Apabila kode itu berhasil dan sesuai, lanjut ke tahap berikutnya. Apabila gagal, diulang lagi tahap tersebut. Kemudian penghubungan rangkaian dengan code program dan uji coba keberhasilan. Dari kedua modifikasi tadi, kita melakukan penggabungan antara rangkaian dan kode. Apakah bisa bekerja sesuai dengan fungsinya atau tidak. Apabila sesuai, pada verifikasi 2 akan lanjut ke tahap selanjutnya. Apabila gagal atau error, mengulang lagi 2 tahap sebelumnya tadi. Selanjutnya ada analisa hasil penelitian. Pada tahap ini kita membandingkan antara produk sebelumnya atau alat sebelumnya dengan alat yang kita buat sekarang, dengan parameter kemudahan pengaturan alat. Selanjutnya, hasil penelitian. Hasil penelitian merupakan pengambilan kesimpulan dari penelitian yang kita lakukan dan pemberian saran guna diterapkan pada penelitian selanjutnya. Kemudian landasan teori. Pertama, panel P10 merupakan panel running tag yang digunakan untuk menampilkan output dari program yang kita buat. Yang kedua, RTC DS3231 merupakan real time clock atau berupa chip yang dapat menghitung waktu dengan akurat dan dapat menyimpan data tersebut secara real time. Yang keempat, buzzer merupakan komponen elektronika yang dapat mengubah getaran listrik menjadi getaran suara yang kita gunakan untuk output suara pengingat waktu pada alat kita. Selanjutnya, DMD connector sebagai konektor antara panel P10 dengan modul WiFi. Yang kelima, ada Node MCU8266CH340 merupakan panel WiFi atau otak dari rangkaian yang kita buat, digunakan untuk koneksi antara rangkaian dengan aplikasi yang kita buat. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang pemodelan yang diteliti. Yang pertama ada wiring. Perbedaan wiring sekarang dengan yang dulu adalah yang dulu memakai HC05 dan Arduino dan sekarang menggunakan Node MCU8266. Yang kedua yaitu perbedaannya adalah tampilan aplikasinya. Yang tampilan aplikasi sebelum modifikasi itu yang berwarna hijau dan yang setelah modifikasi itu yang berwarna putih. Dan perbedaan yang terakhir yaitu terletak pada gambar tampilannya. Nah, bisa dilihat ya, yang atas itu adalah yang sekarang dan yang dulu adalah yang berada di bawah. Kali ini kita masuk ke analisis hasil penelitian. Pertama kami melakukan uji verifikasi di mana ada 5 item yang kita verifikasi. Kita cek apakah komponen-komponen ini berjalan dengan baik secara fungsinya. Yang pertama itu panel P10, kita melakukan tes sebanyak 5 kali dengan persentase keberhasilan yaitu 100%. Node MCU yaitu kita melakukan uji tesnya sebanyak 5 kali dengan persentase keberhasilan 100%. Kemudian RTC sebanyak 20 kali tes dengan persentase keberhasilan yaitu 100% juga. Untuk buzzer kita melakukan tesnya sebanyak 5 kali dengan persentase keberhasilan yaitu 100%. Dan yang terakhir yaitu DMD konektor, kita melakukan tesnya sebanyak 5 kali dengan keberhasilan 100%. Ini mengartikan bahwa komponen-komponen yang kita gunakan dapat berfungsi dengan baik dan berjalan sesuai dengan fungsinya. Selanjutnya kami melakukan uji validasi terhadap alat tersebut, di mana kita menggunakan 3 buah cara atau metode analisis statistik, di mana kita menggunakan uji normalitas, uji homogenitas, dan uji ANOVA.
Uji statistik yang kita gunakan yaitu digunakan untuk mengetahui persebaran data yang kita dapatkan. Pada penelitian kali ini kita mendapatkan p-value-nya yaitu 0,283 dengan asumsi errornya itu 5%. Data tersebut kita dapatkan artinya p-value-nya lebih besar daripada errornya. Ini mengindikasikan bahwa data yang kita dapatkan dan yang kita himpun merupakan data berdistribusi normal. Selanjutnya kita menggunakan uji homogen, di mana hasilnya yaitu antara batas atas dan batas bawah. Data-data yang kita himpun tidak ada yang melampaui batas atas dan batas bawah. Ini mengindikasikan bahwa data-data yang kita himpun merupakan data-data yang homogen. Kemudian analisis statistik selanjutnya yaitu uji ANOVA, di mana uji ANOVA yaitu uji statistik untuk melakukan analisa keterkaitan antara variabel satu dengan variabel lainnya. Kita mendapatkan p-value-nya lebih besar daripada error. Error asumsinya yaitu 5%, kita menggunakannya. P-value-nya kita mendapatkan 0,896. Ini artinya p-value lebih besar daripada error. Dan ini juga mengindikasikan bahwa antara jarak serta connectivity setting simpan informasi baru antara alat dengan sistem kontrol di smartphone ini tidak terlalu berkaitan dengan rata-rata waktu yang kita butuhkan, yaitu ketika kita menginput informasi baru yaitu sekitar 3,229 second. Kita masuk ke uji validasinya. Jadi validasi dari koneksi WiFi ini kita dapat p-value-nya itu 0,052. Jadi dia lebih besar daripada error nih. Ya berarti data berdistribusi normal gitu. Terus kita masuk ke homogenitas. Jadi di sini kan dia ada grafik. Ada chart of X bar. Jadi dari data-data tersebut di grafik itu tidak menyentuh di upper maupun lower. Jadi dia tidak ada data yang melewati batas atas dan batas bawah, dan artinya data tersebut homogen. Kita masuk ke ANOVA nih, uji ANOVA koneksi WiFi. Jadi dia kan untuk mengetahui nih variabel satu dan variabel lainnya. Jadi variabel yang pertama itu dia jarak, dan yang kedua adalah waktu. Kita dapat p-value-nya itu 0,832. Jadi p-value-nya itu lebih besar daripada error. Nah, antara jarak dan delay konektivitas WiFi tidak saling berpengaruh, tidak ada yang saling dominan. Namun rata waktu yang dibutuhkan itu 4,292 second. Ya, kita masuk ke kesimpulan. Jadi kesimpulannya ada koneksi WiFi pada alat tersebut dapat terhubung melalui Android, serta alat tersebut dapat menampilkan beberapa informasi pada panel P10. Jadi setelah melakukan penelitian terhadap alat pengingat waktu sholat, dapat diketahui nih bahwa alat tersebut tuh dapat bekerja dengan sempurna, dengan baik, serta didukung dengan komponen yang dapat berfungsi sebagaimana mestinya, yaitu dengan fitur koneksi WiFi yang dapat terhubung dengan alat. Jadi bisa kita kalibrasi. Nah, di alat tersebut tuh bekerja dengan menampilkan beberapa informasi yang tadi saya bilang, yaitu informasinya ada nama musolanya, ada jamnya, ada detik, ada menit, ada hari, ada bulan, tanggal, serta tahun. Nah, terus di layar P10 tersebut juga menampilkan animasi dari kiri ke kanan itu nama musolanya, dan pada jamnya itu berbentuk atau menampilkan angka Arab. Kami ada beberapa saran untuk penelitian selanjutnya nih. Jadi yang pertama ada penambahan alat tersebut di musola wanita, yang seperti kita tahu bahwa alat tersebut hanya ada di musola bagian pria, jadi belum ada di musola wanita. Terus yang kedua ada modul Node MCU 8266 dapat diganti dengan modul GSM sebagai konektivitas. Jadi modul GSM ini dapat dioperasikan dengan SMS gateway. Jadi untuk pengoperasian alat tersebut bisa diatur melalui SMS. Jadi bisa dimodif seperti itu. Terus yang ketiga, kan alat ini masih memakai buzzer. Jadi kami menyarankan untuk penelitian selanjutnya dipasang speaker
Lalu dilengkapi dengan amplifier, ya. Jadi buat pengaras suaranya dan tidak hanya getar saja, tapi ada suara azannya, murotal dan sebagainya.